Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas tentang materi mutasi. Aspek yang akan dibahas adalah pengertian mutasi, jenis-jenis mutasi, penyebab mutasi, dan beberapa contoh mutasi pada manusia. Yuk, mari kita bahas. Yang pertama ada pengertian mutasi. Mutasi atau dalam bahasa Latin yaitu mutatus yang artinya perubahan adalah peristiwa perubahan materi genetik, kromosom atau DNA di dalam inti sel. Mutasi adalah perubahan materi genetik, gen atau kromosom suatu sel yang diwariskan kepada keturunannya. Mutasi juga dapat diartikan sebagai perubahan struktural atau komposisi genom suatu jasad yang dapat terjadi karena faktor luar atau mutagen, atau karena kesalahan replikasi. Peristiwa terjadinya mutasi disebut mutagenesis. Makhluk hidup yang mengalami mutasi disebut mutan, dan faktor penyebab mutasi disebut mutagen atau mutagenik agen. Yang kedua ada jenis-jenis mutasi. Berdasarkan tingkat terjadinya, mutasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu mutasi tingkat gen dan mutasi tingkat kromosom. Yang pertama ada mutasi tingkat gen. Mutasi tingkat gen adalah perubahan materi genetik pada gen. Mutasi gen disebut juga mutasi titik atau point mutation. Mutasi ini terjadi akibat perubahan urutan basa nitrogen atau susunan nukleotida pada rantai DNA. Jika urutan basa nitrogen pada DNA berubah, akan menyebabkan perubahan pesan-pesan pada kode genetik atau kodon mRNA atau RNA-AD, sehingga urutan asam amino yang terbentuk pada rantai polipeptida juga berubah. Yang kedua ada mutasi tingkat kromosom. Mutasi tingkat kromosom atau gross mutation adalah perubahan materi genetik pada kromosom. Mutasi tingkat kromosom merupakan mutasi besar. Mutasi ini terjadi akibat perubahan struktur dan jumlah kromosom. Mutasi kromosom berdampak pada berubahnya struktur dan atau jumlah kromosom dalam individu. Mutasi tingkat gen dapat terjadi melalui berbagai cara. Di antaranya, yang pertama ada penggantian atau substitusi pasangan basa atau substitution mutation. Perubahan ini terjadi karena substitusi atau penggantian secara transisi atau maupun transversi. Yang kedua ada perubahan jumlah basa nitrogen atau fragmentive mutation. Mutasi gen yang berdampak pada perubahan jumlah basa nitrogen dapat terjadi melalui proses delesi atau pengurangan, inversi, penyisipan, dan duplikasi atau penggandaan DNA. Nah, pada mutasi tingkat kromosom, perubahan jumlah kromosom dalam makhluk hidup dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pertama ada perubahan struktur kromosom atau aberasi kromosom. Perubahan ini terjadi karena delesi atau defisiensi, inversi, duplikasi, dan translokasi. Yang kedua ada perubahan jumlah kromosom. Perubahan jumlah kromosom dapat dibedakan dua macam, yaitu haploid dan aneuploid. Yang ketiga kita akan bahas tentang penyebab mutasi. Berdasarkan sifatnya, penyebab mutasi atau mutagen dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu mutagen kimia, mutagen fisika, dan mutagen biologi. Yang pertama ada mutagen kimia. Contohnya adalah klokisin dan zat dikitonin. Klokisin adalah zat yang dapat menghalangi terbentuknya benang-benang spindel pada proses anafase dan dapat menghambat pembelahan sel pada anafase. Penyebab mutasi dalam lingkungan yang bersifat kimiawi disebut juga mutagen kimiawi. Mutagen kimiawi tersebut dapat dipilah menjadi tiga kelompok, yaitu analog basa, agen pengubah basa, dan agen penyela. Yang kedua ada mutagen fisika. Contoh mutagen bahan fisika adalah sinar ultraviolet, sinar radioaktif, dan sinar gamma. Sinar ultraviolet dapat menyebabkan kanker kulit. Penyebab mutasi dalam lingkungan yang bersifat fisik adalah radiasi dan suhu. Radiasi sebagai penyebab mutasi dibedakan menjadi radiasi pengion dan radiasi bukan pengion. Radiasi pengion adalah radiasi berenergi tinggi sedangkan pada radiasi bukan pengion adalah radiasi berenergi rendah. Yang ketiga ada mutagen biologi. Virus dan bakteri diperkirakan dapat menyebabkan terjadinya mutasi. Bagian virus yang dapat menyebabkan terjadinya mutasi adalah DNA-nya. Yang keempat kita akan bahas beberapa contoh mutasi pada manusia. Yang pertama itu ada kanker. Sel kanker adalah sel normal yang mengalami mutasi atau perubahan genetik dan tumbuh tanpa terkoordinasi dengan sel-sel tubuh lain.
Proses pembentukan kanker atau karsinogenesis merupakan kejadian somatik dan sejak lama diduga disebabkan karena akumulasi perubahan genetik dan epigenetik yang menyebabkan perubahan pengaturan normal kontrol molekuler perkembangbiakan sel. Sel kanker yang tak mampu berinteraksi secara sinkron dengan lingkungan dan membelah tanpa kendali bersaing dengan sel normal dalam memperoleh bahan makanan dari tubuh dan oksigen. Yang kedua ada sindrom Turner. Nah, ciri-cirinya itu yang pertama kariotipnya itu 45X atau 44 autosom ditambah 1 kromosom X. Dideritanya oleh wanita. Ya, yang kedua ciri-cirinya itu tinggi badan cenderung pendek. Yang ketiga ada alat kelamin terlambat perkembangannya. Yang keempat ada sisi leher tumbuh tambahan daging. Dan yang kelima bentuk kaki X. Keenam kedua puting susu berjarak melebar dan yang terakhir adalah keterbelakangan mental. Yang ketiga ada sindrom Klinefelter. Ciri-cirinya yaitu yang pertama yaitu kariotip 47XXY atau kelebihan kromosom seks X diderita oleh pria. Yang kedua ada bulu badan tidak tumbuh. Ketiga testis mengecil, mandul atau steril. Yang keempat ada buah dada membesar. Yang kelima tinggi badan berlebih. Yang keenam jika jumlah kromosom X lebih dari 2 mengalami keterbelakangan mental. Yang keempat ada sindrom Jacob. Ciri-cirinya itu kariotip 47XYY, kelebihan sebuah kromosom XY diderita oleh pria, berperawakan tinggi dan bersifat antisosial atau agresif. Dan yang kelima ada sindrom Down dengan ciri-ciri kariotip 47XX atau 47XY, mongolism, telapak tebal seperti telapak kera, terus mata sipit miring ke samping, bibir tebal, lidah menjulur, liur selalu menetes, gigi kecil-kecil dan jarang, dan ciri-ciri yang terakhir itu IQ-nya rendah, kurang lebih. Terima kasih yang telah menyimak dan menonton video pembelajaran mutasi. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau jika ada kata-kata yang kurang tepat. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.